Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di pembelajaran kali ini kami akan membahas KD 3.7 dan 4.7, yaitu mengolah dan menganalisis teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom atau teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Di kelompok 6 ini beranggotakan Sofiana Nur Aziza dengan NPM 24130230005, Tina Kuswati Khairnisa dengan NPM 24130230021, Muhammad Farid Asiraj dengan NPM 24130230059, dan Nabila Zahira Nizwa dengan NPM 24130230063. Belum teori VSEPR muncul, para ilmuwan kesulitan menjelaskan bentuk ruang molekul hanya dengan ikatan dan rumus kimia saja. Pada tahun 1957, Ronald Gillespie dan Ronald Nieholm mengembangkan teori VSEPR untuk menjelaskan bentuk molekul berdasarkan gaya tolak-menolak antar pasangan elektron di sekitar atom. Jadi, kesimpulannya, teori VSEPR ini lahir karena bentuk molekul seperti NH3 dan H2O tidak bisa dijelaskan hanya dengan jumlah atom. Perbedaan jumlah pasangan bebas menyebabkan bentuk molekul berubah dari bentuk ideal tetrahedral seperti CH4, dan teori VSEPR juga menjelaskan perubahan ini dengan konsep tolak-menolak antar pasangan elektron. Di KD 3.7 ini konsepnya yang pertama ada teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion, lalu ada teori domain elektron, pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, bentuk molekul, dan orbital hibrida. Yang pertama ada teori VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion, adalah teori yang digunakan untuk memprediksi bentuk molekul berdasarkan jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat. Nah, teori ini menyatakan bahwa pasangan elektron baik yang berikatan maupun bebas akan saling tolak-menolak dan menempati posisi yang berjauhan satu sama lain untuk meminimalkan gaya tolak-menolak tersebut. Teori ini menggunakan teori secara langsung, tidak menggunakan konsep orbital atom, melainkan fokus pada posisi pasangan elektron di sekitar inti pusat. Selanjutnya ada teori domain elektron yang merupakan penyempurnaan dari teori VSEPR yang menjelaskan bahwa pasangan elektron di sekitar atom pusat, baik yang terikat maupun yang bebas, akan saling tolak-menolak karena memiliki muatan negatif. Akibat gaya tolak-menolak ini, pasangan elektron akan menempati posisi sejauh mungkin satu sama lain untuk mencapai kestabilan dan meminimalkan gaya tolak. Kekuatan tolak-menolak di antara pasangan elektron berbeda-beda dengan urutan PeB-PeB, lebih dari PeB-PeI, lebih dari PeI-PeI. Pemahaman ini sangat penting untuk menentukan bentuk geometri molekul secara lebih akurat. Selanjutnya ada bentuk molekul. Yang pertama ada bentuk linear, yaitu atom-atom tertata dalam satu garis lurus. Sudut yang dibentuk oleh dua ikatan ke arah atom pusat akan saling membentuk sudut 180 derajat. Seperti contoh, ada CO2 dengan C sebagai atom pusat dan berikatan dengan dua atom O. Terlihat seperti pada gambar. Bentuk trigonal planar. Atom-atom dalam molekul berbentuk trigonal planar. Sudut ikatan yang terbentuk adalah 120 derajat. Contohnya ialah BCl3. Bentuk tetrahedral. Atom-atom dalam molekul berbentuk tetrahedron akan berada dalam suatu ruang piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sisi. Sudut ikatan yang terbentuk adalah 109,5 derajat. Contohnya CH4. Bentuk trigonal bipiramida. Bi sendiri dalam bahasa memiliki arti 2. Atom pusat berada pada bidang sekutu dari dua buah limas segitiga yang saling berhimpit. Sedangkan kelima atom yang mengelilinginya akan berada pada sudut-sudut limas segitiga yang dibentuk. Sudut ikatan yang terbentuk adalah 120 derajat dan 90 derajat. Contoh PCl5.
Bentuk oktahedral. Bentuk yang terjadi dari dua buah limas alas segi 4 yang bidang alasnya berhimpit, sehingga membentuk 8 bidang segitiga. Atom pusatnya berada pada pusat bidang segi 4 dari dua limas yang berhimpit. Sedangkan 6 atom yang mengelilingi akan berada pada sudut limas. Sudut ikatannya adalah 90 derajat. Contohnya SF4, SF6. Teori FSCPR yaitu pasangan elektron di sekitar atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga akan menempati posisi yang sejauh mungkin. Dari gaya tolak-menolak ini, kita dapat memperkirakan bentuk molekulnya. Untuk merumuskan bentuk molekulnya, kita dapat menggunakan simbol AXNEM, yang dimana A adalah atom pusat, X adalah jumlah atom yang terikat pada atom pusat, atau bisa disebut juga dengan pasangan elektron ikatan, dan E adalah jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat, atau elektron yang tidak membentuk ikatan. Jika sebuah atom pusat hanya membentuk ikatan tunggal dengan atom lain, artinya setiap ikatan itu melibatkan satu elektron dari atom pusat dan satu elektron dari atom lain. Jadi untuk setiap ikatan tunggal, atom pusat memberikan satu elektron dari lapisan elektron terluarnya untuk berbagi dengan atom yang berikatan dengannya. Jika semua ikatannya tunggal, kita dapat menghitung jumlah pasangan elektron bebasnya dengan rumus E sama dengan EF FV min X per 2, yang dimana EF adalah jumlah elektron valensi atom pusat dan X adalah jumlah elektron dari atom pusat yang digunakan untuk membentuk ikatan. Dengan demikian, tipe molekul dapat ditentukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah elektron valensi dari atom pusat. Yang kedua, menghitung jumlah pasangan elektron ikatan, yaitu jumlah atom yang berikat langsung dengan atom pusat. Dan yang ketiga, menghitung jumlah pasangan elektron bebas di atom pusat. Sebagai contoh, kita menentukan tipe molekul air H2O, yang dimana atom pusat air yaitu oksigen yang memiliki elektron valensi 6. Oksigen membentuk ikatan dengan dua atom hidrogen, jadi X sama dengan 2, sehingga bisa dihitung jumlah pasangan elektron bebasnya dengan rumus E sama dengan elektron valensi min X per 2, dan dimasukkan E sama dengan 6 min 2 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi rumus tipe molekul air yaitu AX2E2. Setelah diketahui pasangan elektron bebas maupun terikat, kita dapat menentukan geometri molekulnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menentukan tipe molekul, yang kedua menentukan geometri domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum, yang ketiga menetapkan domain elektron dengan menuliskan lambang atom yang bersangkutan, dan yang terakhir menentukan geometri setelah mempertimbangkan pengaruh pasangan elektron bebasnya. Sebagai contoh, kita menggunakan molekul air H2O, yang dimana molekul tipe AX2E2 ini memiliki total 4 domain elektron di sekitar atom pusat. Dari keempat domain tersebut, 2 merupakan pasangan elektron ikatan, yaitu 2 atom yang berikat langsung dengan atom pusat, dan 2 lainnya merupakan pasangan elektron bebas yang tidak berikatan namun tetap mempengaruhi bentuk molekul. Karena terdapat 4 domain elektron, susunan ruangnya adalah tetrahedral, yaitu susunan di mana keempat domain tersebut saling berjauhan dengan sudut ideal sekitar 109,5 derajat untuk meminimalkan tolakan antar elektron. Namun, kehadiran 2 pasangan elektron bebas akan mendorong pasangan elektron ikatan menjadi lebih dekat satu sama lain, sehingga mengubah bentuk molekul dari tetrahedral menjadi planar bentuk V atau bengkok. Dalam contoh molekul air H2O, 2 atom H menempati posisi pasangan elektron ikatan dan 2 pasangan elektron bebas menempati 2 posisi lainnya. Akibatnya, pengaruh tolakan dari PeB sudut ikatan HOH menyempit menjadi sekitar 104,5 derajat. Teori hibridisasi. Orbital hibrida menggambarkan distribusi elektron lebih mendekati kenyataan pada atom-atom yang berikatan secara kimia.
Teori hibridisasi orbital adalah penjelasan teori mengenai geometri suatu molekul. Jika suatu molekul diketahui geometrinya, maka dapatlah dijelaskan hibridisasi yang terjadi. Teori hibridisasi menjelaskan bagaimana orbital-orbital atom seperti S dan P dapat bercampur atau berhibridisasi membentuk orbital baru yang disebut orbital hibrida. Orbital hibrida ini memiliki bentuk dan energi yang berbeda dari orbital awalnya, dan lebih cocok untuk menggambarkan bentuk molekul sebenarnya. Hubungan hibridisasi dan bentuk molekul. Yang pertama ada jumlah pasangan elektron atau domain elektron menentukan jenis hibridisasi. Dalam suatu atom pusat, pasangan elektron, baik ikatan maupun pasangan bebas, disebut domain elektron. Jumlah domain elektron akan menentukan jenis hibridasi atom pusat. Yang kedua, ada teori VSEPR digunakan untuk memprediksi bentuk molekul. VSEPR adalah teori yang menyatakan bahwa pasangan elektron di sekitar atom pusat akan saling tolak-menolak, sehingga mereka mengatur diri sejauh mungkin untuk meminimalkan tolakan. Teori ini sangat berguna untuk memprediksi bentuk geometris molekul berdasarkan jumlah domain elektron. Yang ketiga, ada tolak-menolak pasangan elektron mempengaruhi geometri molekul. Pasangan elektron bebas memiliki gaya tolak yang lebih besar dibandingkan pasangan ikatan. Akibatnya bentuk molekul bisa berbeda walaupun jumlah domainnya sama. Contohnya CH4 memiliki 4 domain dan 0 pasangan bebas membentuk molekul tetrahedral. Berikut ini terdapat tabel orbital hibrida. Pada tabel pertama ada orbital asal yaitu S dan P, orbital hibrida SP, bentuk molekulnya yaitu linear, sudut ikatannya 180 derajat, contoh molekul yaitu CO2. Pada tabel kedua, orbital asal yaitu S dan 2P, orbital hibrida SP2, bentuk molekulnya yaitu trigonal planar atau segitiga sama sisi, sudut ikatannya 120 derajat, contoh molekul yaitu SO3. Pada tabel ketiga, orbital asal yaitu S dan 3P, orbital hibrida SP3, bentuk molekulnya yaitu tetrahedral, sudut ikatan 109,5 derajat, contoh molekul yaitu CH4. Pada tabel keempat, orbital asal yaitu S, 3P, dan 1D. Orbital hibrida SP3D. Bentuk molekulnya bipiramida trigonal. Sudut ikatan yaitu 120 derajat di bidang ekuator dan 90 derajat antara ekuator dan aksial. Contoh molekulnya yaitu PCl5. Pada tabel kelima, orbital asal yaitu S, 3P, dan 2D. Orbital hibrida SP3D2. Bentuk molekulnya yaitu oktahedral. Sudut ikatan 90 derajat. Contoh molekulnya yaitu SF6. Berikut ini terdapat contoh hibridisasi molekul CH4. Yang pertama yaitu menentukan atom pusat. Atom pusat dari CH4 yaitu karbon. Konfigurasi elektron karbon yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya 4. Kalau digambarkan, orbitalnya menjadi 2 elektron di orbital 2s, 2 elektron di orbital 2p, masing-masing 1 di 2px dan 2py. Masalahnya, karbon hanya memiliki 2 elektron tak berpasangan, padahal CH4 membutuhkan 4 ikatan. Bentuk molekul seperti ini disebut keadaan dasar. Molekul dari CH4 artinya atom C mengikat 4 atom H. Atom C harus menyediakan 4 elektron tunggal, maka elektron yang berada di orbital S mengalami promosi ke orbital P, sehingga bentuk orbital S sisa 1. Hal ini disebut dengan keadaan tereksitasi. Setelah elektron C menyediakan orbital tunggal, barulah elektron H bergabung ke dalam masing-masing orbital.
sehingga keadaan ini disebut terhibridisasi. Jadi, orbital hibrid dari molekul ini yaitu S1 dan P3 atau sp3.